Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah, karena atas rahmatnya kita dapat dihadirkan pada acara hari ini dan dapat bertemu dan untuk memecahkan masalah musik pada hari ini. Yang pertama-tama kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah datang. Untuk yang kedua, untuk melaksanakan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, Diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa pada panitia segera. Yang kedua, peserta diberikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim case building, khususnya pada babak final. Yang ketiga, pada saat case building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Yang keempat, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet maupun media elektronik. Yang kelima, peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi. Yang keenam, pelanggaran terdapat tata tertib, khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5. Tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit. Yang 8, peserta tidak mengikuti technical meeting, harus mengikuti keputusan panitia. Baik, yang saya sebutkan adalah tata tertib. Baiklah, kita akan menuju sesi acara. Sesi acara yang pertama adalah membahas mosi. Mosi pada hari ini adalah homeschooling lebih baik daripada public schooling. Yang pertama-tama, pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilanjutkan dengan tim oposisi. Dengan masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai pokoknya moksinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian orang maksimal 5 menit. Untuk tim pro, silakan mengajukan argumennya. Waktu dan tempat kita persilakan. maaf, waktu dapat sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Oh, baik. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Ajinta Akbar. Saya sebagai moderator yang akan membawa pada sesi acara hari ini. Baik, kita langsung saja ke sesi yang pertama. Untuk tim pro, silakan mengajukan argumennya. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo sebagai pengamat pendidikan dari tim pro. Dari segi suasana pembelajaran, banyak orang tua yang merasakan bahwa lembaga pendidikan kita tidak dapat mengembangkan kreativitas siswa. Akhirnya, banyak anak yang merasa stres dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya. Hal seperti bolos, tidak mau mengerjakan tugas, dan tawuran pelajar adalah akibat dari tingkat stres yang tinggi. Oleh karena itu, banyak ahli pendidikan menggagas alternatif pendidikan yang
agar dapat keluar dari persoalan tersebut. Salah satu alternatif pendidikan yang bisa digemari oleh orang adalah homeschooling atau sekolah rumah. Dengan sistem pembelajaran homeschooling dapat membebaskan siswa mengatur proses belajar mengajar sesuai dengan kenyamanannya. Dan dengan sistem homeschooling tersebut, siswa dapat mengembangkan minat serta bakatnya secara lebih maksimal. Selain itu, sistem homeschooling juga lebih efektif dan juga lebih efisien. Terima kasih. Terima kasih atas argumennya dari tim pro. Untuk yang selanjutnya untuk tim kontra untuk mengajukan argumennya. Waktu kita beri 5 menit, waktu sudah tepat kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Heridiansyah Pratama sebagai pengamat pendidikan dari tim kontra. Saya tidak setuju jika homeschooling lebih baik daripada public schooling, karena public schooling lebih menanamkan jiwa karakter yang lebih baik daripada homeschooling. Homeschooling artinya pengajaran tidak sesuai dengan keinginan anak. Hal ini dapat menunjukkan rasa egois, tidak ada kedisiplinan dan kurangnya rasa interaksi sosial. Seperti anak yang homeschooling biasanya memiliki kehidupan sosial yang kurang luas, sehingga dia kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial. Belum ada standarisasi kurikulum, kurang mengikuti karena sekolah merupakan salah satu tempat terbaik untuk melatih jiwa kompetitif anak. Dalam public schooling tanamkan rasa jujur dan kemandirian, yaitu pada saat ulangan atau ujian. Dia juga menanamkan rasa kepemimpinan dalam berorganisasi saat public schooling. Terima kasih untuk tim kontra. Masih ada sisa waktu, apakah akan menambahkan argumennya? Cukup, terima kasih. Baik. Selanjutnya dari tim pro, silakan lanjutkan argumennya. Waktu dan tempat kita persilakan. Perkenalkan, nama saya Raya Jura. Di sini saya sebagai psikolog dari tim pro. Menurut saya selaku psikolog, sistem pembelajaran homeschooling bukan tanpa sebab. Dalam pengalaman di lapangan menunjukkan bahwasannya banyak anak mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan, sebut saja bullying, ketakan maupun kekerasan dari guru, bahkan pemasukan kreativitas anak. Pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan tersebut menyebabkan fobia terhadap sekolah atau motif bagi anak. Melihat kondisi ini, perlu dicarikan solusi bagi anak yang kurang cocok dengan sistem pendidikan formal atau public schooling. Salah satu solusinya adalah dengan pemberian sistem pembelajaran homeschooling, yang merupakan sebuah institusi pendidikan alternatif yang senantiasa memperhatikan hak anak atas pendidikan dan juga memastikan bahwa anak mendapatkan perilaku baik dalam sistem pembelajaran yang membuatnya nyaman. Masih berdasarkan penelitian, ada kemungkinan homeschooling lebih bermanfaat dibandingkan sekolah konvensional dalam kemampuan sosial. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kebanyakan anak homeschooling merasakan pengalaman persahabatan yang lebih baik saat masa kecil, cenderung memiliki lebih sedikit masalah dan gangguan perilaku pada saat remaja, lebih terbuka terhadap pengalaman baru di universitas, serta lebih terlibat dalam kegiatan bermasyarakat saat dewasa. Sehingga homeschooling dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang mengalami perundungan di sekolah. Dengan pemilihan homeschooling, anak bisa bebas dari kelompok sosial teman sebaya yang mungkin membuatnya merasa tidak nyaman. Ya, dari sana. Baik, terima kasih atas argumennya. Apakah masih ada sisa waktu? Apa tim pro dari tim pro apakah akan menambahkan argumennya? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tim kontra untuk mengajukan argumennya. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Satrio Pambudi Bawah dari tim kontra. Saya sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, menurut saya homeschooling kurang efektif dikarenakan anak di rumah saja. Padahal interaksi sangat penting bagi mengembang anak. Selain itu, kekurangan homeschooling biayanya cukup mahal. Maka dari itu, orang tua banyak menyekolahkan anaknya di sekolah formal daripada homeschooling. Kekurangan homeschooling selanjutnya hanya dengan biaya saing anak di rumah, karena kan anak biasa sendiri. Saat belajar di rumah dampak negatif anak yang memilih homeschooling dibandingkan sekolah formal, yang yaitu anak akan memiliki mas
mungkin anak banyak tahu teman yang ada di sekitar rumah atau lingkungan. Hal ini bisa berdampak kepada anak menjadi tertutup dan pemenuhi dengan betul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada sesuatu? Dari tim Putra, apakah akan mendapatkan argumennya? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya. Sekarang selanjutnya adalah tim argumen dari tim Pro. Sudah tepat, kita persilakan. Perkenalkan, saya dari Rintangan Mardani. Sebagai guru homeschooling, saya dari tim Pro. Sebagai guru, saya merasa bisa mengatur apa yang ingin dipelajari oleh anak. Anak bisa memilih apa yang ingin dipelajari. Anak bisa belajar apa yang diinginkannya. Kita sebagai guru memiliki kendali atas pelajaran yang diinginkan oleh anak. Bisa memantau langsung upaya yang diinginkan anak. Memiliki kebebasan untuk memilih kurikulum yang akan digunakan pada pembelajaran. Anak bisa lebih fokus pada studi belajar karena tidak adanya karya wisata. Anak terhindar dari bullying atau menjadi pembuli. Dengan homeschooling, anak akan terhindar dari kekerasan tersebut. Dengan homeschooling juga, anak bisa menurunkan tingkat stres atau tekanan karena tidak adanya ulangan atau ujian. Dengan homeschooling juga, anak bisa berkembang secara alami. Tidak seperti sekolah biasa yang memberikan waktu terbatas untuk belajar. Sebagai seorang guru homeschooling, bisa mengontrol kecepatan belajar anak. Tidak perlu lagi memaksa anak untuk tumbuh secara tergesa-gesa. Dengan homeschooling juga, anak dapat menemukan keterampilan dan kecenderungan mereka sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada sesuatu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikan. Sekarang selanjutnya untuk tim Putra. Waktu dan tempat kita persilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ajeng Aisyah Nurrahma dari tim Kontra. Di sini saya sebagai guru public speaking. Homeschooling bagi saya sebagai guru kurang baik untuk diterapkan karena akan berdampak terhadap kurangnya rasa tanggap untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar, yang mana anak belum terbiasa untuk berbaur dengan teman sebaya, sehingga anak kesulitan untuk mencari teman baru. Padahal interaksi dan bersosialisasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Hal lain yang berpengaruh adalah tingkat daya saing anak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, karena mereka tidak merasakan persaingan antar teman untuk menjadi terbaik terhadap kompetisi sesuatu. Walaupun sebenarnya kompetisi yang memiliki tujuan hanya untuk mengejar nilai juga tidak sepenuhnya berdampak baik dan efektif. Tetapi dengan adanya semangat kompetisi antar sesama siswa ataupun teman seperti yang terjadi di sekolah atau di sekolah formal akan membentuk siswa menjadi seorang yang lebih tangguh dan memiliki semangat yang tinggi. Hal ini yang tidak terjadi secara alami dalam proses pembelajaran homeschooling. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari Putra atau argumennya. Masih ada sesuatu? Apakah ingin menambahkan argumennya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sulit juga, waktu menjadi lebih fleksibel, suasana belajar menjadi lebih kondusif, proses pembelajaran menjadi kontekstual, anak dapat menyerap informasi lebih baik, anak mendapat istirahat yang cukup, anak dapat mengembangkan bakatnya dengan lebih baik, dapat membentuk karakter anak bisa belajar di luar rumah. Saya sebagai orang tua juga mendapat waktu yang lebih dengan anak saya, dan anak saya juga mendapat perhatian penuh dari saya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas argumennya dari tim Pro. Masih ada sesuatu? Apakah ingin menambahkan argumennya? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya. Selanjutnya dari tim Kontra
untuk menambahkan argumennya, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Cindy Marta dari tim kontra sebagai orang tua. Membuang-buang waktu. Homeschooling itu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi orang tua yang bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan. Pendidikan orang tua homeschooling harus memberikan dan meluangkan waktu dengan perhatian penuh kepada anak untuk merencanakan dan meneliti hal-hal yang mereka butuhkan selama waktu belajar. Uang biaya, homeschooling itu mahal. Homeschooling dibutuhkan banyak uang untuk memberikan kurikulum yang diperlukan dan perlengkapan homeschooling yang Anda butuhkan untuk mendidik anak secara memadai. Salah satunya mendasari biaya operasional untuk makan, transportasi, dan perlengkapan yang lainnya juga harus dipertimbangkan. Kurangnya interaksi dan sosialisasi karena anak di rumah aja, maka salah satunya kekurangan homeschool membuat anak menjadi kurang bersosialisasi dengan orang tua. Padahal interaksi dan kebiasaan bersosialisasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Terima kasih. Baik, masih ada siapa? Masih ada satu, apakah yang mendapatkan argumennya? Baik, terima kasih. Terus selanjutnya perwakilan dari tim pro untuk menambahkan argumennya, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Haidza Pratama. Saya dari tim pro kontra. Saya sebagai siswa SMA homeschooling. Saya setuju bahwa homeschooling lebih efektif daripada public schooling karena homeschooling dapat memaksimalkan bakat saya. Selain itu, homeschooling juga bisa memilih waktu saya sendiri untuk lebih mudah memahami materi. Dan saya bisa lebih terfokus karena saya sudah dapat mempunyai waktu untuk istirahat yang cukup. Karena jika public schooling saya harus berangkat pagi dan pulang sore. Karena itu saya memilih public schooling daripada homeschooling. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada sesuatu? Ya. Baik, terima kasih. Untuk peserta, untuk penonton tidak sendiri ya. Baik. Selanjutnya dari tim kontra untuk mengajukan argumennya, sudah tepat kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Munimah Suryadini. Saya dari tim kontra. Saya di sini sebagai murid SMA. Menurut saya, jika kita homeschooling, pastinya kita akan kekurangan interaksi dengan orang lain. Karena homeschooling, kita tidak akan mendapatkan kesibukan dari kegiatan sosial luar lainnya. Kita juga perlu berinteraksi agar kita tidak menjadi pemalu. Public schooling juga membuat public speaking kita menjadi meningkat karena hanya tugas presentasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, dan juga menyampaikan pendapat saat adanya pembelajaran. Di public schooling juga terdapat beberapa organisasi ataupun ekstrakurikuler. Kita dapat mengikuti organisasi tersebut untuk menambah pengalaman kita. Dengan kita mengikuti ekstra atau organisasi tersebut, kita akan tertantang untuk mengatur waktu kita antara waktu belajar, waktu ekstra, dan waktu organisasi. Jadi di public schooling kita tidak monoton belajarnya akademik saja, tapi kita bisa mengasah bakat kita melalui organisasi maupun ekstrakurikuler tersebut. Yang dari saya. Baik, terima kasih atas argumennya. Masih ada satu? Apakah yang mendapatkan argumennya? Baik, terima kasih atas argumennya yang telah diberikan. Selanjutnya dari tim pro untuk mengajukan argumennya, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Titina Nuraini. Saya di sini sebagai siswa SMP Homeschooling. Saya dari tim pro. Menurut saya sebagai seorang pelajar, saya setuju. Karena saya merasa potensi dan minat saya dan mudah saya. Argumen yang diberikan oleh tim pro. Alasan ketidaksetujuannya adalah yang pertama, menurut saya sebagai siswa public schooling, homeschooling hanya memiliki satu peserta didik saja. Maka siswa kurang merasakan jiwa kompetisi atau perjuangan, sehingga tidak akan tahu seberapa perkembangan belajar siswa. Yang kedua, suasana belajar tanpa adanya perubahan akan membentuk pribadi siswa kurang peka karena tidak pernah dihadapkan oleh berbagai macam masalah sosial,
siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri. Yang ketiga, kurangnya interaksi dengan orang-orang yang di sekitarnya bisa menjadi karena kurangnya interaksi dengan kawan-kawan sebayanya, siswa merasa dikucilkan dan sulit untuk bergaul dengan lingkungannya. Siswa, padahal kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dan siswa homeschooling kemungkinan akan menjadi orang yang kurang pergaulan dan dapat menyebabkan kurangnya percaya diri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi Lalu. Apakah yang melewatkan argumennya? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung saja menuju ke sesi yang kedua. Ya. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai fungsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian orang maksimal 5 menit. Baik, dari tim pro bisa mempertanyakan, mengajukan pertanyaannya. Waktu dan tempat kita sekarang. Baik, pertanyaan untuk tim pro. Tim kontra. Anda menjelaskan bahwa anak yang sulit untuk mencari teman baru. Lalu bagaimana dengan anak public schooling jika mereka salah pergaulan dan salah memilih teman? Bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk tim kontra, silakan menjawab. Waktu kita beri 1 menit untuk berpikir. Menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih izin menjawab. Saya dari tim kontra untuk menjawab pertanyaannya. Jadi jawaban saya, cara mengatasinya dengan memberikan pengertian bahwasanya pergaulan mana yang baik dan pergaulan mana yang salah. Dengan memberikan contoh peristiwa yang berdampak akan pergaulan tersebut. Dengan mengajaknya sharing tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Meski demikian, anak homeschooling pun juga tidak menutup kemungkinan akan salah pergaulan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari tim pro, apakah ingin mempertanyakan lagi? Dari tim pro? Baik, sudah pertanyaannya. Sekarang bergeser dari untuk tim kontra untuk mengajukan pertanyaannya, lalu dijawab untuk tim pro. Aku teman-teman perkenalan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk tim kontra. Di mana pembelajaran homeschooling bisa efektif dan tidak membuat bosan meskipun mungkin bersosialisasi secara langsung dengan orang banyak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Waktu kita beri 1 menit untuk berpikir. Terima kasih.
Waktu habis. Baik. Untuk tim pro silakan jawab pertanyaan dari tim kontra. Waktu teman kita persilakan. Di sini saya jawab. Jadi cara agar pembelajaran homeschooling bisa tetap efektif adalah dengan cara peserta homeschooling secara berkala mengikuti pertemuan dengan anak yang sesama homeschooling ataupun berkunjung ke tempat-tempat seperti perpustakaan umum, museum, ataupun lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal, atau juga bisa dapat mengunjungi tempat-tempat rekreasi yang didatangi oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini ditujukan selain sebagai tempat pembelajaran mandiri, yang terpenting adalah mereka dapat bersosialisasi maupun berkomunikasi dengan masyarakat maupun orang lain. Selain itu, orang tua secara intensif juga melakukan pertemuan secara berkala untuk mengetahui informasi secara lengkap dan juga beragam mengenai homeschooling, termasuk di dalamnya pengetahuan psikologi agar dapat meminimalisir dampak-dampak psikologis dari diambilnya keputusan homeschooling. Terima kasih. Saatnya jam kedua dimulai. Terima kasih. It's time to begin the second lesson. Untuk tim kontra, apakah ingin mengajukan pertanyaan lagi? Cukup, terima kasih. Sudah cukup? Baik. Kalau yang menyampaikan pertanyaan dan jawaban, sekarang untuk sesi yang ketiga, penonton memberikan pertanyaan. Pemberian pertanyaan bisa diberikan kepada tim pro maupun kontra. Maksimal 3 penonton dalam pemberian pertanyaan. Baik, para penonton dalam memberikan pertanyaannya. Baik, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa. Saya akan memberi pertanyaan untuk tim pro. Ada mengatakan bahwa bolos tidak mau mengerjakan tugas adalah akibat dari tingkat stres siswa yang tinggi. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjamin bahwa anak yang bersekolah di homeschooling tidak akan merasa jenuh? Mereka tidak akan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik. Selain itu, homeschooling membuat mereka hanya berada di lingkungan itu saja. Apakah Anda bisa menjamin bahwa anak itu tidak merasa jenuh dengan lingkungan itu saja? Padahal kejenuhan bisa membuat anak tertekan atau mungkin yang lebih parah bisa mengalami stres. Terima kasih. Baik, untuk tim pro bisa menjawab. Kita beri waktu 1 menit dulu. Waktu habis. Baik. Baik, izin menjawab pertanyaan dari tim kontra. Homeschooling belum tentu dilaksanakan di rumah saja, bisa saja dilaksanakan di luar rumah. Untuk menghindari kejenuhan, siswa bisa mengisi waktu istirahat dengan bermain handphone atau melakukan kegiatan lainnya karena waktu homeschooling lebih longgar daripada public schooling. Demikian juga dengan tugas-tugas homeschooling cenderung lebih sedikit. Waktu pembelajaran juga lebih sedikit. Dengan begitu, anak memiliki banyak waktu longgar dan tidak akan mengalami stres atau kejenuhan. Baik, terima kasih.
Padahal pada kenyataannya, tidak semua anak yang jenuh itu bermain handphone. Ada kegiatan lain untuk bisa mereka lakukan. Dan buktikan bahwa Anda bisa menjamin anak tidak jenuh saat homeschooling. Baik. Terima kasih. Untuk tim Pro, apakah salah? Baik. Kenyataannya memang anak zaman sekarang lebih suka bermain dengan handphone mereka. Mereka bahkan bisa merasa jenuh jika tidak menggah handphone dalam jangka waktu yang lama. Mungkin zaman dahulu bisa bermain mainan tradisional. Lihat saja zaman sekarang. Zaman sudah semakin maju. Contohnya anak TK saja sudah bermain HP. Apakah masih ada pertanyaan dari Ibu Maka? Kita akan menuju ke sesi yang ketiga, yaitu penonton memberikan pertanyaan kepada tim pro maupun tim oposisi. Pertama moderator semuanya harus saling mau mengutarakan pendapatnya masing-masing. Jangan melepaskan ke penonton ini. Saya tidak masalah. Oh, masing-masing sama tim oposisi. Baik, dari tim pro. Izinkan saya bertanya pada tim kontra. Menurut Anda sekalian sebagai orang dewasa, bagaimana cara kalian mengatasi anak yang sulit berinteraksi dengan orang lain? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, kita bersatu menit untuk berpikir. Sini juga pertanyaan dari tim pro. Baik, Kurangnya interaksi dan sosialisasi karena anak rumah saja. Maka salah satu kekurangan homeschooling membuat anak menjadi kurang bersosialisasi dengan orang lain. Padahal interaksi dan kebiasaan bersosialisasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Maka dari itu cara mengatasinya, orang tua harus bisa mempertemukan anaknya dengan sebagainya, baik itu yang sama-sama homeschooling atau dengan mengekstrakan kegiatan yang menyatakan di luar rumah, misalnya musik, berenang, futsal, atau melukis. Sekian, terima kasih. baik, terima kasih. Dari tim pro, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pesawat. Baik, Bertanya untuk tim kontra. Jelaskan pendapatmu mengapa memilih public schooling daripada homeschooling. terima kasih. Untuk tim kontra, baik, bisa menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari tim pro. Saya memilih public schooling karena homeschooling biasanya tidak mendapat fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar layaknya sekolah formal. Maka dari itu, saya lebih memilih public schooling daripada homeschooling. Terima kasih. Terima kasih. Gimana dan bro?
kita. Baik, silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari tim Pro. Ada, karena public schooling juga lebih berinteraksi antar teman, menambah wawasan sosial, dan lebih berkembang di akademik maupun non-akademik. Sedangkan homeschooling hanya bisa berkomunikasi kepada guru dan tidak berinteraksi antar teman atau non. Untuk tim Pro, apakah bersama ada pertanyaan? Untuk kontra, bagaimana? Tentunya isi bertanya kepada Info. Kurikulum apa yang menggunakan homeschooling dan apakah sama dengan public schooling? Terima kasih. Terima kasih. Untuk tim Pro, silakan jawab pertanyaan dari tim kontra. Kita akan berlaku 1 menit berpikir. Saya ingin menjawab pertanyaan dari tim Pro, dari tim kontra. Kurikulum yang digunakan oleh homeschooling dengan public schooling tentu saja berbeda. Meskipun homeschooling belum memiliki standarisasi kurikulum, saya sebagai orang tua memilih kurikulum berbasis humanistik karena homeschooling merupakan model pendidikan efisien berbasis rumah. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab penuh atas anak dalam memberikan materi dan juga pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Untuk tim kontra, bagaimana? Atau tim Pro ingin mempertanyakan lagi? Baik, silakan. Baik, mahasiswa semuanya, sedang saya bertanya pada tim kontra. Sesuai dengan argumen yang Anda berikan pada kami, saya ingin sedikit bertanya tentang pendapat Anda yang diberikan. Lebih tepatnya yang berdebat jawaban kedua dan ketiga. Jadi seperti yang Anda jelaskan tadi, saya sedikit kurang setuju dengan pendapat yang Anda berikan tentang poin kedua. Karena kebanyakan siswa homeschooling memiliki cara tersendiri untuk memenuhi siswa kependidikannya. Menurut saya, siswa homeschooling dengan siswa public schooling tidak jauh berbeda. Sedangkan pada poin ketiga, jika menurut saya, siswa homeschooling juga memiliki banyak hal seperti siswa public schooling. Hanya saja, banyak orang yang berpikir jika siswa homeschooling adalah siswa yang tidak memiliki teman, siswa yang selalu dibully, dimunculkan dengan teman-temannya. Padahal itu sama sekali tidak benar. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda bisa menunjukkan argumen bahwa siswa homeschooling cenderung menjadi seperti yang kamu ini? Dan dari mana Anda mendapatkan argumen tersebut? Apakah Anda ada bukti bahwa anak homeschooling dibutuhkan? Baik. Untuk tim kontra, kita beri 1 menit untuk berpikir. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan
adalah siswa homeschooling cenderung menjadi pribadi kurang mandiri. Yang saya maksud adalah dalam belajar di rumah siswa di rumah kita dalam pembelajaran itu pasti bergantung pada orang tua atau saudara, bahkan guru pembimbing. Kalau kita di sekolah formal, kita diajarkan untuk berpikir sendiri dalam hal pembelajaran atau hal lainnya. Yang kedua, dari mana saya mendapatkan argumen tersebut? Di argumen saya menyebutkan siswa merasa dikucilkan. Itu karena meskipun siswa homeschooling dapat berteman dengan anak homeschooling lainnya, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi ini dikhawatirkan dalam bekerja. Jadi itu hanya opini saya yang belum benar-benar terjadi. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan saya sampaikan. Untuk kontra yang mengajukan pertanyaan, gimana? Ini saya bertanya kepada Mitra. Seperti yang Anda katakan tadi, bahwa anak yang bersekolah di kampus homeschooling lebih mudah dalam berinteraksi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika seorang anak mempunyai sifat yang introvert, harus bersosialisasi dengan banyak orang di sekolah sehingga merasa dirinya tidak nyaman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai kontra, pertanyaan, kita bersatu dulu. Pertama, mereka dapat memperhatikan lingkungan sekitar saat ingin mulai kurang nyaman. Mereka bisa melakukan di tempat yang cukup sepi sebagai langkah awal. Kedua, mereka dapat memulai dari kelompok kecil. Lama-kelamaan mereka akan terbiasa dengan keramaian dan terlatih untuk berbicara. Ketiga, mulai tersenyum dan menyapa. Dengan memberikan first impression yang ramah, orang yang akan merasa lebih nyaman untuk bersosialisasi dengan Anda. Yang terakhir adalah bersikap apa adanya. Anda tidak perlu memaksakan kepribadian seperti orang lain. Anda tidak nyaman dan dipaksakan akan membuat manfaat sosialisasi menjadi tidak terasa. Masih ada beberapa waktu, maka ada yang ingin bertanya. Baik, silakan. Saya di sini sebagai siswa homeschooling ingin bertanya pada siswa homeschooling. Seperti yang Anda bilang, homeschooling dapat memaksimalkan bakat Anda tidak tinggi. Pertanyaannya, apakah Anda tidak ingin melaksanakan berorganisasi ataupun mengikuti ekstrakurikuler yang hanya ada di homeschooling? Padahal ekstrakurikuler juga bisa memaksimalkan bakat. Sedangkan jika Anda homeschooling, Anda tidak akan mendapatkan keseruan dan pengalaman dalam berorganisasi maupun ekstrakurikuler. Terima kasih. Oke, bro. Kita mulai berkomunikasi. Ya, baik, silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Putra. Ekstrakurikuler saja bisa mengembangkan bakat siswa pada homeschooling. Homeschooling juga dapat mengembangkan bakatnya melalui tes bakat yang diberikan dia. Memang berorganisasi dan ekstrakurikuler lebih asik daripada public schooling. Tetapi jika berbicara akan bakat les yang ada di homeschooling lebih efektif dalam mengembangkan bakat karena bakat yang memiliki pelatih yang sudah mahir dalam bidangnya. Belum tentu public schooling memiliki pelatih yang mahir. Terima kasih. Apa pertanyaan? Baik, dari timur. Silakan. Izinkan saya memberikan pertanyaan untuk tim pro dan kontra. Sesuai dengan banyak kasus yang saya dapatkan mengenai marak yang tinggi maupun senioritas di sekolah yang membuat siswa merasa kurang nyaman ataupun mengalami school
Yang nyatanya hingga sekarang banyak kasus-kasus bullying yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Yang lebih parahnya lagi, pelaku bullying tersebut mendapatkan kebebasan yang lebih di sekolah yang membuat korban semakin merasa trauma. Maka dari alasan-alasan tersebut, apa tindakan yang akan dilakukan pihak sekolah untuk membuat korban bullying ini merasa nyaman dan juga aman berada di sekolah dan membuat pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dan jera atas perbuatannya. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih izin menjawab pertanyaan dari tim Pro atau izinkan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Sukses sebagai korban bullying akan merasa tidak berharga dan wisata, namun juga bullying yang menghancurkan diri sendiri. Tetapi dengan positif dengan perhubungan tersebut, ingat balas dendam baik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tapi yang membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membuli kamu. 2. Laporkan pada pihak yang berwenang. Perhubungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa kepastian yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sana menjadi korban perhubungan, saatnya kamu menyerahkan isi hatimu dengan melaporkan tindakan perhubungan ke sini ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk memulihkan diri. Juga prestasi. Orang yang melakukan bullying kemudian bereaksi karena rasa iri malu tinggi. Sebagai seorang korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang mendasnya. Yang dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu memberikan prestasinya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Lama-kelamaan si pelaku bullying akan mundur dengan sendirinya karena merasa korban tidak terkalahkan. Gimana? Jika izin jawab dari jawaban Anda, jawaban tersebut berupa saran yang tertuju pada korban bullying. Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang akan dilakukan pihak sekolah untuk korban dan juga pelaku bullying. Izin menjawab. Saya akan memanggil kedua belah pihak tersebut. Saya akan mempertanyakan mengapa kamu membuli dia dan alasannya kenapa. Jika saya akan memberi masukan atau saya akan memberi saran terhadap si pelaku yang membuli, kenapa kamu membuli seperti itu, dan jika saya akan menasihati dia agar tidak melakukan perbuatan bullying tersebut. Meskipun sudah Anda nasihati atau Anda kasih tahu seperti itu, nyatanya sampai sekarang pelaku bullying itu masih tetap melakukan kejahatan-kejahatannya dan tidak pernah kapok. Menurut pengalaman pribadi saya pernah mempunyai teman sekelas yang pembuli. Sudah masuk BK, sudah dihukum berkali-kali dan tetap tidak jerah. Lalu apa yang harus dilakukan guru? Baik, Pak. Ya, guru akan memberi akibat dari membuli. Dan semua itu tergantung terhadap anak itu sendiri. Karena jika kita sudah memberi nasihat atau sudah memberi saran untuk jangan melakukan itu, jika anak tersebut ingin melakukan atau mereka masih mempunyai niat untuk membuli
bully, ya itu ya sesuai dengan anak tersebut, karena ya kita sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah bullying. Lalu bagaimana dengan korban? Mohon maaf, sebelumnya waktu debat kali ini sudah berakhir. Dilanjut untuk video. Waktu sudah habis, kita langsung aja ke menuju acara atau sesi yang ketiga. Penonton memberikan pertanyaan, bisa diberikan kepada info maupun kontra. Maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. Baik, silakan. Oke, silakan berdiri dan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rivalia Wibowo. Saya adalah penanya atau sekaligus penonton. Dapat kita jumpai seseorang yang awalnya memilih public schooling menjadi homeschooling dan memiliki alasan tersendiri untuk memilih mengapa dia memilih homeschooling. Tentu saja bullying. Dari pernyataan tersebut patut dipertanyakan bagaimana sistem keamanan sekolah tersebut. Pertanyaannya untuk tim oposisi, apakah peran tenaga pengajar dan kepala sekolah maupun security yang lain dan lain-lain sudah maksimal, dan apakah public schooling menjamin apakah siswa aman dari perilaku tersebut? Untuk tim afirmasi, karena saya membutuhkan 2 jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Untuk tim afirmasi, apakah kalian yakin dapat mengembalikan semangat pelajar tersebut? Karena seseorang yang mengalami bullying itu pasti terkena mentalnya, kan? Nah, apakah kalian yakin dapat mengembalikan semangat pelajar tersebut dan memberikan rasa aman kepada pelajar tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tim pro maupun kontra, kita beri waktu untuk berpikir untuk bisa menjawab pertanyaan dari penonton. Bagaimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan? Pro maupun kontra bisa menjawab. Jadi pertanyaan diberikan oleh penonton. Oke, silakan. Ya, pertanyaan untuk tim afirmasi. Untuk apakah yakin untuk memberikan rasa aman dan juga mengembalikan kesalahan? Maka dari itu peran psikolog diperlukan dalam permasalahan ini, karena pada dasarnya psikolog juga bertugas untuk mendampingi anak-anak yang mempunyai masalah mental atau traumatis pada pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya, seperti bullying contohnya. Peran orang tua juga diperlukan untuk mendampingi anak sekaligus memberi rasa aman pada anak saat proses pembelajaran untuk itu berlangsung. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk tim kontra? Biar semua guru memperhatikan murid karena guru tidak memaksa untuk sadar karena ini bukan homeschooling. Jadi bagaimana sekarang kalau pas Jika homeschooling, dan apakah public schooling menjamin tidak adanya sama sekali tindakan bullying?
perlu dipasang TV atau apa dan sebagainya mungkin. Pertanyaannya, public schooling apakah menjamin tidak adanya, nol sama sekali tidak adanya tindakan bullying? Bagaimana kasusnya? Ya pasti setiap sekolah ada sifat seorang seperti itu, adanya bullying, karena ya dari gimana ya, tidak semua guru memperhatikan murid tersebut, karena di public schooling kan tidak satu orang yang bersekolah, itu orang banyak. Dan kalau tadi untuk penanya tidak apa? Tidak ada cara mengantisipasi biar tidak ada sama sekali tindakan bullying. Langkah-langkah ya kan di sekolah di guru BK. Jadi guru BK pasti akan memberi materi tentang pembahasan bullying atau open bullying. Kalau misal tempat ada, apakah akan dikeluarkan bagi yang lain? Ya kalau sudah kelewatan ya pasti akan dikeluarkan dan diberikan sanksi. Oke. Penonton lain bisa memberikan pertanyaan? Oke. Kalau jawaban lagi sudah saya ulangi. Oke. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan membacakan hasil debat untuk aturan. Kita membacakan hasil debat pada hari ini. Tema pada sesi debat kali ini dengan musik homeschooling lebih baik dari public schooling, tetap sama-sama tidak memiliki tujuan nih jawaban yang debat tersebut. Karena tim pro tetap merasa bahwa homeschooling lebih baik daripada public schooling, dan sebaliknya dari tim kontra lebih mementingkan public schooling daripada homeschooling. Karena dari pihak homeschooling, interaksi siswa atau interaksi anak lebih baik kepada orang tua ataupun pada pengajar dan dapat mengurangi tindakan bullying. Sedangkan pada tim kontra, yaitu public schooling, anak dapat mengembangkan minat dan bakat dan juga interaksi antar siswa yang dapat membantu anak menjadi mandiri dan lebih percaya diri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas bacaannya dari Tuan. Debat pada hari ini akan kita tutup. Yang pertama kita akan melakukan doa penutupan. Baik, sebelum acara kita tutup, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik. Izin moderator, sebelum mengakhiri pada acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kritik, saran, komentar sesuai dengan pelaksanaan debat kali ini. Untuk pelaksanaan debat hari ini, minta tepuk tangannya